Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Akuntansi kelas 18A, sedang melaksanakan ujian genap semester 6. Kami akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dari soal ujian tengah semester 6 mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Devi Astriani, SEMAK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arita Putri, NIM 1044. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati Puji Astuti, NIM 1042. Perkenalkan, nama saya Megawati Lestari, NIM 1065. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indasari, NIM 184162622011046. Perkenalkan, nama saya Neng Rianopita, NIM 1009. Perkenalkan, nama saya Rizky Selila Repianti, NIM 18416262201010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Apriani, NIM 1064. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan. Yang pertama, menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Yang kedua, menghitung forecast penjualan tahun 2021. Yang ketiga, menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Sebelum menjelaskan ke cara perhitungannya, di sini saya akan membacakan soalnya. Rencana penjualan. Yang pertama, data persiapan forecast penjualan untuk melakukan peramalan penjualan tahun yang akan datang didasarkan pada data penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2016 sampai 2020. Di sini ada tabel periode triwulan 1 sampai triwulan 4, dan di sini ada tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan pengalaman manajer perusahaan menunjukkan bahwa penjualan perusahaan memiliki pola tertentu, sehingga untuk meramalkan besarnya penjualan tahun 2016 didasarkan pada hasil perhitungan tren penjualan dan indeks musim. Untuk melakukan analisis tren digunakan metode Least Square, dan analisis indeks musim menggunakan metode rasio to trend. Cara perhitungannya di sini saya akan masuk ke Excel. Di tabel pertama ada tahun, ada volume Y, X, XY, X2 dan tren. Di tahunnya ada 2016, ada triwulan 1, 2, 3, 4, dan 2017 pun sama, dan seterusnya. Di volume Y ada 22.000, itu dapat dari soalnya. Nilai X nya dari kita cari datanya, data genap atau data ganjil. Di sini datanya genap, jadi 1, 3, 5 sampai 19 itu ke bawah, dan min 1, min 3, min 5 sampai min 19 itu ke atas. Dan untuk XY nya dari 22.000 dikali min 19, dan hasilnya
min 418. Tabel kolom ke X2 nya dari min 19 pangkat 2 dan hasilnya 361. Nilai trennya dari perhitungan rumus A ditambah B. Selanjutnya ke tabel berikutnya, nilai dari volume Y dan tren dari tabel atas. Dimasukkan nilai tren Y nya dari volume Y dibagi tren Y dan hasil dibagi tren Y dikali 100% dan hasilnya 97,9%. Dan selanjutnya di tabel berikutnya periode triwulan 1, 2, 3, 4 dan tahunnya 2016 sampai 2020, nilai persenannya dari masing-masing per tahun. Variasi musimnya dari hasil 2016 sampai 2020 ditambah dan dibagi 5, hasilnya 97,639%. Nilai indeksnya dari variasi musim dikali 100%, hasilnya 97,64%. Tabel berikutnya ada forecast penjualan. Ada periode 1, 2 sampai 4 dan X nya 21, 23, 25 dan 27. Nilai trennya dari rumus A ditambah B dan dikali X yang 21 dan hasilnya 26.742. Indeks musimnya dari tabel ini. Indeks musimnya dimasukkan dan volume penjualannya dari nilai tren dikali indeks musim dan hasilnya 26.111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Rianopita akan melanjutkan soal poin ke-4, 5, dan 6. Rencana penjualan. Pertama, masukkan volume total unit untuk triwulan 1 26.110,6, triwulan 2 26.296,3, triwulan 3 27.648,4, triwulan 4 28.215,9 dan totalnya 108.271,2. Diketahui dari soal untuk luar negeri 90% dan domestik 10%. Untuk jumlah penjualan yaitu volume total dikali 90%. Untuk triwulan 1 26.110,6 kali 90% hasilnya 23.499,6. Begitupun untuk triwulan 2, 3, 4 dan totalnya 97.444,1. Diketahui dari soal bahwa bar chart 20% dan cocktail height table 80%. Caranya jumlah penjualan dikali 20%. Triwulan 1 23.499,6 dikali 20% hasilnya 4.699,9. Begitu juga untuk triwulan 2, 3, 4 dan totalnya 19.488,8.
Untuk cocktail vegetable 23.499,6 kali 80% hasilnya 18.799,6, totalnya 77.955,3. Untuk domestik 26.110,6 dikali 10% hasilnya 2.611,1. Sama juga untuk triwulan 1 sampai dengan 4, totalnya 10.827,1. Untuk bar chart triwulan 1 22.611,1 dikali 20% hasilnya 522,2. Lakukan cara yang sama untuk triwulan 2 sampai 4 dan totalnya 2165,4. Untuk cocktail vegetable triwulan 1 2611,1 dikali 80% hasilnya 2088,8. Lakukan cara yang sama sampai triwulan 4 dan totalnya 8661,7. Untuk total penjualan bar chart dijumlahkan triwulan 1 luar negeri dan domestik dan hasilnya 5222,1. Lakukan hal yang sama sampai triwulan 4 dan total dari bar chart 21.654,2. Untuk cocktail vegetable juga dilakukan cara yang sama. Selanjutnya untuk bar chart 20% luar negeri, jumlah unit yang kita cari kita masukkan dari triwulan 1 sampai 4. Begitu juga dengan domestik, jumlah penjualan unitnya. Untuk cocktail vegetable 80% kita masukkan juga semuanya. Diketahui dari soal bahwa untuk bar chart luar negeri harga per unitnya 150.000 dan domestik harga per unitnya 120.000. Cocktail vegetable 100.000 untuk luar negeri dan 80.000 untuk domestik. Lalu kita akan menghitung jumlah penjualan. Caranya untuk yang bar chart triwulan 1 jumlah penjualan dikali harga per unit 4.699,9 dikali 150.000 hasilnya 704.789,3. Jangan lupa di total semua caranya sama, baik luar negeri maupun domestik, bar chart dan cocktail vegetable. Anggaran produksi. Rencana persediaan akhir tahun 2011 produk bar chart. Tingkat perputaran persediaan tahun 2011 sebanyak 2 kali. Persediaan awal tahun 12.654. Tingkat perputaran persediaan rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata 21.654,2 dibagi 2 hasilnya 10.827,2. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 hasilnya 9.000,04. Rencana produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal hasilnya 18.000,09. Rencana produksi triwulan sama dengan 4.500,2 dari 18.000,09
dibagi 4 hasilnya 4.500,2 atau 4.500. Lalu kita masukkan ke tabel anggaran produksi. Masukkan unit penjualan dari triwulan 1, 2, 3, 4 dan totalnya. Lalu masukkan persediaan awal yang sudah diketahui 12.654. Lalu unit produksi 4.500. Untuk tersedia untuk dijual yaitu persediaan awal ditambah unit produksi hasilnya 17.154. Untuk mencari persediaan akhir sama dengan tersedia untuk dijual dikurangi penjualan hasilnya 11.932. Lakukan cara yang sama untuk triwulan 2, 3, dan 4. Untuk cocktail high table, caranya sama seperti yang tadi. Rencana persediaan akhir tahun 2011 produk cocktail high table, tingkat perputaran persediaan tahun 2011 4 kali, persediaan awal tahun 2011 sebanyak 22.000 unit. Tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata, hasilnya 21.654,24. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, hasilnya 21.308,49. Rencana produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, hasilnya 85.925,49. Rencana produksi triwulan sama dengan 21.481,36. Lalu kita masukkan ke tabel anggaran produksi. Masukkan unit penjualan dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Masukkan persediaan awalnya yang sudah diketahui yaitu 22.000 unit. Lalu unit produksi 21.481. Untuk mencari tersedia untuk dijual yaitu persediaan awal ditambah unit produksi, hasilnya 43.481. Untuk mencari persediaan akhir sama dengan tersedia untuk dijual dikurangi penjualan, hasilnya 22.593. Lakukan cara yang sama untuk triwulan 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Lestari dari kelompok 6 akan melanjutkan soal poin ke-7, 8, 9, dan ke-10. Poin ke-7 yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah kayu jati, plywood, piltur, produk bar cair tahun 2021. Tabelnya sudah saya buat. Kolom pertama yaitu ada keterangan, yang kedua yaitu ada kayu jati, yang ketiga yaitu ada bar cair, di bawahnya sure, dan di pinggirnya itu ada kebutuhan. Lalu yang kedua juga sama, keterangan, unit produksinya yaitu plywood, ininya juga sama, bar cair, sure, dan kebutuhan. Yang ketiga yaitu ada keterangan, di sini juga ada filter, unit produksinya, bar cairnya sama kayak di atas, sure, dan kebutuhan. Dan di kolom pertama kita isi dengan triwulan 1. Lalu yang kedua yaitu ada triwulan 2. Kolom ketiga ada triwulan 3. Dan yang keempat ada triwulan 4. Dan yang terakhir ada total. Lalu unit produksinya kita lihat di soal sebelumnya yaitu 4.500. Kita copy saja ke bawah karena sama.
Sure-nya kita lihat di soal, kita ketik 3 semua ya ke bawah, lalu kita isi yang kebutuhan. 4.500 dikali dengan sure yang 3, hasilnya 13.500. Ke bawahnya juga sama, jadi kita copy aja hasilnya ke bawah ya. Ini yang ketiga, lalu ini yang keempat. Kita total, yaitu hasilnya 54.000. Dan yang kedua juga sama, di sini ada triwulan 1, 2, 3, 4 dan total. Kita copy saja yang di atas ya. Lalu di sini unit produksinya yaitu plywood, senilai 4.500, sama juga yang kayak di atas, dan yang membedakan hanya sure. Di sini sure-nya 1,5, lihat di soal ya. Lalu kita kalikan 4.500 dikali 1,5, yaitu hasilnya 6.750. Berhubung ini sama, kita copy saja ke bawah ya. Lalu kita total, dan hasilnya 27.000. Dan yang ketiga juga sama, ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang terakhir ada total. Dan unit produksinya di sini ada piltur. Nominalnya 4.500, sama yang kayak di atas. 4.500 semua ke bawah. Dan sure-nya yaitu 1 ya. Lalu kita kalikan 4.500 ini dikali 1, hasilnya kan sama 4.500. Kita copy saja ke bawah 4.500 sampai bawah, lalu kita total ya. Nominalnya yaitu totalnya 18.000. Lalu kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah kayu jati, plywood, piltur, produk cocktail high table tahun 2021. Yang pertama kita tulis kayu jati, unit produksinya, dan di sini yaitu cocktail high table, di bawahnya sure, dan di pinggirnya kebutuhan. Lalu unit produksinya yaitu 21.481, hasil dari soal sebelumnya. Dan ini ke bawahnya juga sama sampai triwulan 4, yaitu sure-nya kita lihat di soal. Sure-nya 2 semua sampai triwulan 4. Lalu kita kalikan 21.481 ini dikali 2, hasilnya yaitu 42.962. Berhubung ini sama, kita copy saja ke bawah, lalu kita total. Hasilnya yaitu 171.848. Lalu unit produksi yang plywood, nominalnya sama yang kayak di atas, kita copy aja ya. Lalu kita lihat sure-nya berapa di soal. Sure-nya 1, kita ketik 1 sampai triwulan 4. Lalu kita kalikan 21.481 dikali 1, hasilnya sama seperti ini. Kita copy saja ke bawah, lalu kita total. Totalnya yaitu 85.924.
Lalu unit produksi yang ketiga yaitu ada piltur. Nominalnya sama kayak yang di atas, 21.481, kita copy aja ke bawah sampai triwulan 4. Lalu kita lihat sure-nya berapa di soal. Sure-nya 0,5. Kita ketik 0,5 sampai triwulan 4. Lalu kita kalikan 21.481 dikali 0,5. Yaitu hasilnya 10.741. Hasilnya sama, kita copy saja sampai triwulan 4. Lalu kita total. Hasilnya 42.964. Kolom pertama kita isi dengan periode. Di bawahnya kayu jati. Dan kolom kedua kita isi dengan jumlah kebutuhan. Kolom ketiga persediaan akhir. Kolom keempat kebutuhan sementara. Kolom kelima persediaan awal. Lalu yang terakhir ada pembelian. Terdiri dari unit, harga, dan jumlah. Lalu kita ketik di sini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan di sini ada total. Lalu kita isi jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan ini didapat dari kebutuhan dari bar cair dan kebutuhan dari cocktail high table. Dan hasilnya yaitu 56.462. Berhubung ini sama, kita copy saja ke bawah sampai triwulan 4. Lalu kita total. Dan totalnya yaitu 225.848. Lalu kita cari persediaan akhir. Kita lihat di soal. Ya, yang ini 1537, yang kedua 1574, dan yang ketiga 1661, dan yang terakhir yang keempat 1648. Lalu untuk kebutuhan sementara itu hasil dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir, yaitu hasilnya 57.999. Lalu yang kedua juga sama, ditambahkan, dan hasilnya ini 58.036. Yang ketiga juga sama, tambahkan dengan ini, yaitu hasilnya 58.123. Dan yang keempat sama, yang ini ditambahkan dengan yang ini, hasilnya yaitu 58.110. Lalu kita isi yang persediaan awal. Persediaan awal dilihat dari soal, yaitu 1.500. Kita ketik 1.500. Lalu yang ini lihat dari yang sini, persediaan akhir, kita pindahkan ke sini. Dan kolom yang ketiga kita lihat dari sini. Dan yang keempat kita lihat dari yang sini. Untuk unit, ini hasilnya dari kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal, yaitu hasilnya 56.499. Yang kedua juga sama, kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal, hasilnya 56.499. Yang ketiga juga sama,
hasilnya 56549. Dan yang keempat hasilnya 56449. Lihat harga, dilihat dari soal. Yang kayu jati harganya yaitu 19.500. Kita ketik 19.500. Ke bawahnya juga sama sampai triwulan 4. Ya, kita copy aja. Lalu di sini jumlah itu unit dikali harga, yaitu ini 56499 dikali 19.500, dan ini hasilnya. Lalu sama yang kedua juga, 56499 dikali 19.500, hasilnya sama. Dan ini yang ketiga, dikali harga sama dengan ini hasilnya. Dan ini yang keempat, dikali 19.500, dan ini hasilnya. Lalu kita total. Dan ini hasilnya. Lalu lanjut soal yang ke-10, yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Di sini plywood. Lalu di sini juga sama kayak yang di atas, triwulan 1 sampai 4. Kita copy aja. Lalu jumlah kebutuhan yang ini dilihat dari jumlah kebutuhan yang ada di sini. Kita totalkan jumlah kebutuhan yang bar cair ditambah jumlah kebutuhan yang cocktail high table. Hasilnya 28.231. Lalu kita copy ke bawah karena ini sama. Lalu kita total. Dan hasilnya 112.924. Persediaan akhirnya kita lihat di soal 2219, dan yang kedua 2388, yang ketiga 2457, dan yang keempat 2776. Kebutuhan sementaranya kita total. Yang ini 28231 ditambah sama yang 2219, hasilnya 30.450. Dan seterusnya juga sama, ini ditambah sama ini, hasilnya ini. Dan yang ketiga juga sama, hasilnya ini. Dan yang keempat juga sama, ditambah ini, hasilnya segini. Lalu kita isi persediaan awal. Kita lihat di soal yang plywood yaitu 2000, kita ketik 2000. Lalu kolom kedua lihat dari sini, dan yang ketiga juga sama, dilihat dari sini. Dan yang keempat juga sama, dilihat dari yang ke sini. Lalu kita jumlah yang unit, hasil dari kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. Jadi yang ini 30.450 dikurangi 2000, yaitu 28.450. Dan seterusnya sampai ke bawah. Dikurangi ini, hasilnya segini. Dan yang ini dikurangi ini, hasilnya ini. Dan yang terakhir dikurangi ini, hasilnya ini. Harganya kita lihat di soal. Harga yang plywood yaitu 12.500, sama ke bawah sampai triwulan 4. Kita copy aja.
Kita jumlah unit dikali harga, yaitu 28450 dikali 12.500. Hasilnya seperti ini, dan seterusnya sampai ke bawah dikali ini. Yang ketiga hasilnya seperti ini, dan ini yang keempat dikali ini, hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir total, kita totalkan dari sini sampai ke sini, yaitu hasilnya 1.421.250.000. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang menyusun anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Kita ke Excel. Di sini sudah ada tabel anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Untuk periodenya sendiri itu diisi dengan triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk jumlah kebutuhan ini didapat dari bahan mentah yang ada di anggaran. Untuk yang ditanyakan itu pelitur, di sini jumlah kebutuhan untuk pelitur sendiri itu 4.500 ditambah dengan 10.741, dan hasilnya 15.241. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat juga menggunakan cara yang sama yang diambil dari kebutuhan bahan mentah yang ada di anggaran. Lalu untuk persediaan akhir ini diambil dari soal. Untuk persediaan akhir triwulan pertama itu 228, untuk triwulan yang kedua itu 306, untuk triwulan ketiga itu 384, triwulan keempatnya 462. Lalu nominal ini kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu untuk barang yang tersedia itu diambil dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir dengan nominal 15.241 ditambah 228, dan hasilnya yaitu 15.469. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat menggunakan cara yang sama dengan jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Selanjutnya untuk persediaan awal diambil dari soal yaitu persediaan awalnya 250, kita masukkan ke dalam Excel. Selanjutnya untuk unit beli ini didapat dari barang yang tersedia dikurangi persediaan awal dengan nominal 15.469 dikurangi 250, dan hasilnya yaitu 15.219. Untuk triwulan kedua yaitu 15.547 dikurangi 228, dan hasilnya 15.319. Untuk triwulan ketiga yaitu 15.625 ditambah 306, hasilnya 15.319. Dan untuk yang triwulan keempat 15.703 dikurangi 384, hasilnya yaitu 15.319. Untuk harga per unit itu didapat dari soal. Untuk yang ditanyakan yaitu pelitur. Untuk pelitur sendiri harga bahan mentah per kilogramnya itu didapat seharga 20.000. Lalu kita masukkan ke Excel dengan harga unitnya itu 20.000
Setelah itu kita jumlahkan dengan unit beli dikali dengan harga per unit. Untuk unit belinya sendiri itu 15.219 dikali 20.000 dan hasilnya 304.373.646. Selanjutnya untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat menggunakan cara yang sama dengan mengalihkan unit beli dikali harga per unit. Jadi, anggaran pembelian bahan mentah pelitur di tahun 2021 ini didapat hasil dengan nominal 1.223.494.584. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk Barcair tahun 2021. Di sini ada tabel anggaran biaya bahan baku tahun 2021 untuk Barcair. Yang pertama yang kita bahas itu Barcair untuk kayu jati. Untuk kayu jatinya sendiri itu jumlah kebutuhannya diambil dari kebutuhan bahan mentah. Kayu jati sendiri untuk jumlah kebutuhan bahan mentah kebutuhannya itu 13.500. Kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu harga per kilogramnya itu diambil dari pembelian bahan mentah. Untuk kayu jati sendiri harga per unitnya itu 19.500. Lalu kita masukkan ke Excel. Setelah itu kita jumlahkan jumlah kebutuhan dikalikan dengan harga per kilogram dengan nominal 13.500 dikali 19.500 dan hasilnya 263.250.000. Untuk triwulan yang kedua 13.500 dikali 19.500 hasilnya 263.250.000. Untuk triwulan ketiga dan keempat menggunakan cara yang sama. Selanjutnya untuk Barcair Plywood jumlah kebutuhan diambil dari kebutuhan bahan mentah. Untuk plywood sendiri jumlah kebutuhannya 6.750. Kita masukkan ke dalam Excel. Untuk harga per kilogram untuk plywood itu diambil dari pembelian bahan mentah. Untuk plywood sendiri harga per unitnya itu dengan nominal 12.500. Lalu kita masukkan ke dalam Excel. Setelah itu kita jumlahkan dengan jumlah kebutuhan dikali dengan harga per kilogramnya. Untuk jumlah kebutuhan triwulan pertama itu 6.750 dikali dengan 12.500. Hasilnya 84.375.000. Untuk triwulan kedua sampai keempat menggunakan cara yang sama. Selanjutnya untuk anggaran biaya bahan baku Barcair untuk pelitur, jumlah kebutuhan juga sama diambil dari kebutuhan bahan mentah. Untuk pelitur sendiri, untuk Barcair jumlah kebutuhannya 4.500. Kita masukkan ke dalam Excel. Untuk harga per kilogramnya diambil dari pembelian bahan mentah. Untuk pelitur harga per unitnya yaitu 20.000. Kita masukkan ke Excel. Lalu kita jumlahkan dengan jumlah kebutuhan dikalikan harga per kilogram. Dengan nominal 4.500 dikali 20.000 hasilnya 90 juta. Untuk triwulan yang kedua sampai keempat menggunakan cara yang sama.
Setelah itu, jumlah dari barchar kayu jati, plywood, dan pelitur dijumlahkan dan hasilnya dari nominal 263.250.000 ditambah 84.375.000 ditambah 90 juta, hasilnya yaitu 437.625.000. Untuk triwulan yang kedua sampai yang keempat juga menggunakan cara yang sama. Jadi total keseluruhan anggaran biaya bahan baku untuk pembuatan barchar yaitu senilai 1.750.500.000. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah produk untuk cocktail height table. Di sini ada kayu jati. Untuk jumlah kebutuhan ini didapat dari kebutuhan bahan mentah. Untuk kayu jati sendiri didapat dengan nilai jumlah kebutuhannya 42.963. Lalu kita masukkan ke dalam Excel. Untuk harga per kilogramnya itu didapat dari pembelian bahan mentah. Pembelian bahan mentahnya sendiri itu untuk kayu jati sendiri itu 56.463. Untuk harga per kilogram untuk kayu jati sendiri harganya sama dengan soal yang atas, yaitu 19.500, dan setelah itu kita jumlahkan antara jumlah kebutuhan dikalikan harga per kilogram, yaitu dengan nominal 42.963 dikali 19.500 dan hasilnya 837.773.219. Untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama. Dan untuk kayu jati itu ditotalkan dan hasilnya 3.351.092.877. Untuk cocktail height table plywood, jumlah kebutuhan itu diambil dari kebutuhan bahan mentah. Di sini untuk plywood jumlah kebutuhannya 21.481. Kita masukkan ke dalam Excel. Untuk harga per kilogramnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 12.500. Lalu kita totalkan dengan jumlah kebutuhan dikalikan harga per kilogram dengan nominal 21.481 dikali 12.500 dan hasilnya 268.517.057. Untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama. Selanjutnya untuk cocktail height table pelitur, jumlah kebutuhan untuk pelitur didapat dari kebutuhan bahan mentah, yaitu jumlah kebutuhannya dengan nominal 10.741. Kita masukkan ke dalam tabel. Untuk harga per kilogramnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 20.000. Dan biaya dan untuk totalnya jumlah kebutuhan dikalikan harga per kilogram dengan nominal 10.741 dikali 20.000 dan hasilnya
14.813.646. Untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama. Setelah itu, koktail high table kayu jati, plywood dan pelitur dijumlahkan dengan nominal 837.773.219 ditambah dengan 268.517.057 ditambah 214.813.646 dan hasilnya 1.321.130.922. Untuk selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama, baik, untuk selanjutnya ada rencana tenaga kerja langsung. Waktu yang diperlukan di masing-masing bagian proses produksi untuk menghasilkan sebanyak 1 unit produk dan upah per jam adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku proses persiapan dan pembentukan bar chair yaitu 5, dan untuk koktail high table-nya 4. Untuk proses dekorasi bar chair-nya 7 dan koktail high table-nya 5. Untuk proses finishing bar chair-nya 3 dan koktail high table-nya 1,5. Untuk upah per JKL proses persiapan yaitu 1.000, upah JKL proses dekorasinya Rp750, dan untuk proses finishingnya 2.000. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 14. Menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk bar chair. Kita masuk saja ke Excel-nya. Di sini ada anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 produk bar chair. Di sini ada periodenya, kita masukkan saja dari triwulan 1 sampai 4. Lalu proses produksi per unitnya itu masukkan 4.500. Terdapat dari total produksi yang ada pada anggaran produksi. Untuk DMH per unit bagian persiapan dan pembentukan kita isi Rp5 terdapat dari soal. Dan untuk total DMH bagian persiapan dan pembentukan 22.500 terdapat dari mana? Terdapat dari proses produksi per unit dikali dengan DMH bagian persiapan, yaitu hasilnya 22.500. Untuk DMH bagian dekorasi sama, terdapat dari soal. Dan untuk total DMH bagian dekorasi dikali dari produksi 4.500 dikali dengan 7, hasilnya 31.500. Untuk DLH bagian finishing terdapat dari soal juga, yaitu 3. Lalu untuk total DLH bagian finishingnya terdapat dari produksi dikali dengan DLH bagian finishing. Dan untuk pengerjaan triwulan selanjutnya pun sama. Lalu untuk pertanyaan ke-15 yaitu ada menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk produk koktail high table tahun 2021. Anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk koktail high table tidak berbeda jauh dengan yang bar chair ini. Kita masukkan lagi untuk periodenya dari triwulan 1 sampai 4. Lalu untuk produksi per unitnya itu kita masukkan Rp21.481 terdapat dari kebutuhan bahan mentah. Kita masukkan saja. Nah, untuk DMH bagian persiapannya sama, terdapat dari soal ya. Lalu dikalikan dengan produksi, yaitu Rp21.481 dikali 4.
dengan totalnya Rp85.925. Dan untuk DMH bagian dekorasinya 5 dikalikan dengan produksi hasilnya Rp107.407. Dan untuk DLH bagian finishing 1,5 dikalikan dengan Rp21.481 dengan hasil Rp32.222. Lalu kita lanjut ke pertanyaan soal nomor 16, yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Barcer tahun 2021. Di sini ada anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2021 produk Barcer. Untuk periodenya kita masukkan kembali dari triwulan 1 sampai 4. Lalu total DMH-nya 22.500, terdapat dari pemakaian TKL. Yang ini bagian persiapan. Upah DMH-nya 1.000, terdapat dari soal. Lalu untuk biayanya kita kalikan saja 22.500 dikali dengan 1.000 hasilnya 22.500. Untuk total DMH bagian dekorasinya 31.500, sama terdapat dari pemakaian tenaga kerja langsung. Upahnya Rp750 dikalikan dengan totalnya mendapatkan biaya sebesar Rp23.625.000. Untuk total DMH bagian finishingnya 13.500. Untuk upahnya 2.000, lalu dikalikan saja dengan biaya 27 juta dan total biayanya terdapat dari biaya bagian persiapan ditambah biaya bagian dekorasi ditambah dengan biaya bagian finishing. Hasilnya Rp73.125.000. Untuk proses pengerjaan selanjutnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Apriani akan melanjutkan jawaban mengenai soal UTS mata kuliah penganggaran, yaitu pada poin 17 sampai dengan poin 20. Untuk poin 17 tentang menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Cocktail High Table tahun 2021. Langkah pertama, mencari total DMH triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat. Untuk proses persiapan dan pembentukan, diketahui total DMH sebesar Rp85.925 dari pemakaian tenaga kerja langsung yang sudah dijawab di poin sebelumnya. Untuk upah sebesar 1.000 dari soal, sehingga biaya 85.925.000 dari total DMH dikali upah. Untuk proses dekorasi, total DMH diketahui Rp107.406 dengan upah Rp750.000 dengan biaya Rp80.554.500. Untuk proses finishing, total DMH diketahui Rp32.222 dengan upah Rp2.000 sehingga biayanya Rp64.444.000. Jadi untuk total biaya per triwulannya sebesar Rp230.923.500. Dan untuk total anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2021 sebesar Rp923.694.000. Pada poin jawaban selanjutnya akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Untuk poin 18 sampai dengan poin 20. Untuk poin 18 menghitung rencana BOP setiap bagian.
Pada bagian proses pertama, persiapan dan pembentukan, perhitungan depresiasi bangunan per tahunnya 750 untuk luas area lantai bangunan dibagi 3000 yaitu total area lantai bangunan, lalu dikalikan penyusutannya sebesar 100 juta dengan jumlah 25 juta. Untuk depresiasi mesin per tahunnya 3.150.000 dari nominal penyusutan mesin steamer ditambah 850.000 dari nominal penyusutan mesin drive screw dengan jumlah 4 juta. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya sebesar 600.000 dari gaji supervisor proses pertama dikali 12 bulan dengan jumlah 7.200.000. Untuk listrik per tahunnya pada proses pertama penggunaan listrik sebesar 1.000 dikali tarifnya 400 per kWh dengan harga 5.500 dari total penggunaan listriknya dengan jumlah 400.000. Jadi untuk bagian proses pertama, persiapan dan pembentukan, jumlah BOP langsungnya sebesar 36.600.000. Bagian proses kedua dekorasi, perhitungan depresiasi bangunan per tahunnya 600 dari luas area lantai bangunan dibagi 3.000 dari total luas area lantai bangunan dan dikalikan 100 juta dari nominal penyusutan bangunannya dengan jumlah 20 juta. Untuk depresiasi mesin sebesar 22.625.000 dari penyusutan mesin bor, lalu ditambah penyusutan mesin paku tembak sebesar 2.375.000 dengan jumlah 25 juta. Untuk tenaga kerja tidak langsung per tahunnya 500.000 dari gaji supervisor proses 2 dikali 12 bulan dengan jumlah 6 juta. Untuk listrik per tahunnya 1.000 dikali tarif 400 dengan jumlah 400.000. Sehingga pada proses 2 dekorasi, BOP langsungnya diketahui 51 juta. Pada bagian proses 3 finishing, perhitungan depresiasi bangunan per tahun 600 dari luas area lantai bangunan dibagi 3.000 dari total luas area lantai bangunan dikali 100 juta. Dari nominal penyusutan bangunannya dengan jumlah 20 juta. Untuk depresiasi mesin per tahunnya 3 juta ditambah 1 juta dengan jumlah 4 juta. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya 450.000 dikali 12 bulan dikali 2 karena untuk jumlah tenaga kerja tidak langsungnya pada proses 3 itu ada 2 orang dengan jumlah 10.800.000. Untuk listrik per tahunnya 2.000 dikali tarif 400 dengan jumlah 800.000. Jadi untuk bagian proses ketiga finishing, BOP langsung diketahui 35 juta. Untuk perhitungan bagian gudang jasa X dan bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa Y sama seperti perhitungan bagian proses 1, proses 2, dan proses ketiga. Perbedaannya hanya pada bagian gudang dan pemeliharaan itu tidak ada depresiasi mesinnya. Sehingga diketahui bagian gudang jasa X, BOP langsung sebesar 30 juta, dan untuk bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa Y, BOP langsung sebesar 23 juta. Pada poin selanjutnya, poin 19, menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y. Tahun 2021. Langkah pertama, menghitung BOP tidak langsung dengan menggunakan metode alokasi bertahap. Untuk rumusnya, X sama dengan A1 ditambah B1 YX, X sama dengan A2 ditambah B2 XY. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X, X sama dengan 30 juta dari BOP langsung bagian jasa X ditambah 10% dari tarif jasa X.
sama dengan 30 juta ditambah 0,1 dalam kurung 23.400.000 dari BOP langsung jasa Y ditambah tarif dari BOP langsung jasa Y 0,2. Jadi X sama dengan 30 juta ditambah hasil dari 0,1 dikali 23.400.000 yaitu sebesar 2.340.000 ditambah 0,02 dari 10% dikali 20%. Jadi X dikurangi 0,2X sama dengan 32.340.000. Dari total 30 juta ditambah 2.340.000. Lalu untuk X di sini memiliki nilai 1. Jadi perhitungannya 1 dikurangi 0,02 yaitu sebesar 0,98. Jadi untuk X diketahui 33 juta dari 32.340.000 dibagi 0,98. Untuk perhitungan jasa Y 23.400.000 ditambah tarif dari jasa Y sebesar 20% sama dengan 23.400.000 ditambah 0,2 dikali nilai X-nya sebesar 33 juta. Jadi diketahui nilai Y-nya sebesar 30 Setelah juta. mengetahui nilai X dan nilai Y, dapat dihitung BOP neto. Untuk BOP neto bagian gudang jasa X, nominal awalnya sebesar 30 juta dan bagian pemeliharaan jasa Y nominal awalnya sebesar 23.400.000. Untuk kolom tambahan diisi dengan nominal 3 juta dari 33 juta dikurangi 30 juta. Untuk nominal tambahan jasa Y sebesar 6.600.000 dari nominal 30 juta dikurangi 23.400.000. Untuk pengurangnya dibalik jadi distribusi pemeliharaan ke bagian gudang sebesar 6.600.000. Dan untuk bagian pengurang jasa Y dari distribusi bagian gudang ke bagian pemeliharaan sebesar 3 juta. Jadi untuk BOP neto bagian gudang sebesar 26.400.000 dan untuk BOP neto bagian pemeliharaan sebesar 27 juta. Jadi untuk total BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan tahun 2021 sebesar 53.400.000. Selanjutnya poin 20 menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2021. Langkah pertama menghitung tarif BOP. Pada proses 1 pada bagian gudang 30 dibagi 80 dikali 26.400 dari total BOP neto bagian X dengan jumlah 9.900.000. Untuk pemeliharaan tarifnya 25 dibagi total tarifnya 90 sama dengan 27 dari BOP neto pemeliharaan atau jasa Y dengan jumlah 7.500.000 sehingga pada proses pertama diketahui total BOP tidak langsungnya sebesar 17.400.000. Untuk proses kedua bagian gudang jasa X 20 dibagi 80 dari tarif pemakaian jasa lalu dikali 26.400.000 dari total BOP neto dengan jumlah 6.600.000. Untuk bagian pemeliharaan jasa Y tarif 40 dibagi 90 dikali 27 juta dengan nilai 12 juta.
Jadi untuk total BOP tenaga langsung pada proses 2 sebesar 18.600.000. Untuk proses ketiga, gudang jasa X tarifnya 30 dibagi total tarifnya 80 dikali 26.400 dengan jumlah 9.900. Untuk bagian pemeliharaan, total tarif 25 dibagi total tarif 90 dengan total 27 juta dengan jumlah 7.500.000. Jadi untuk proses ketiga total BOP tenaga langsungnya diketahui sebesar 17 juta. Selanjutnya menghitung BOP dianggarkan dan tarif BOP. Pada proses pertama diketahui nilai BOP langsung sebesar 36.600.000, pada proses kedua 51.400.000, pada proses ketiga 35.600.000. Untuk menghitung alokasi BOP tenaga langsung, untuk jasa X sebesar 9.900.000, untuk jasa Y sebesar 7.500.000. Pada proses 2, untuk jasa X 6.600.000, pada jasa Y 12 juta. Dan untuk proses ketiga, pada jasa X 9.900.000 dan pada jasa Y 7.500.000. Untuk menghitung BOP tenaga langsungnya, alokasi BOP tenaga langsung jasa X ditambah alokasi BOP langsung tenaga kerja langsung sebesar 17.400.000 pada proses pertama, 18.600.000 pada proses kedua, dan 17.400.000 pada proses ketiga. Dengan total BOP dianggarkan proses pertama sebesar 54 juta, proses kedua 70 juta, dan proses ketiga 53 diketahui juta. Nominal BOP dianggarkan, dapat dihitung tarif BOP-nya. Untuk proses pertama BOP dianggarkan sebesar 54 juta, proses kedua 70 juta, dan proses ketiga 53 juta. Untuk produksi proses pertama, kedua, dan ketiga diketahui sebesar 103.924 dari total produksi bar cair dan ditambah total produksi koktail high table yang telah dihitung pada poin sebelumnya, sehingga dapat dihitung tarif BOP-nya. BOP dianggarkan dibagi total produksinya, sehingga diketahui pada proses pertama tarif BOP 520 dan proses kedua 674, proses ketiga 510. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 21 sampai 23, yaitu menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021, menghitung harga pokok produksi untuk produk bar cair tahun 2021, dan menghitung harga pokok produksi untuk produk koktail high table tahun 2021. Cara perhitungannya kita masuk ke Excel. Di sini ada rencana produksi. Rencana produksi nominalnya dari anggaran produksi. Dari anggaran produksi. Berikutnya bagian proses 1. Cara menghitung nominalnya, rencana produksi dikali tarif. Bagian proses 2 dan bagian proses 3, cara mencari nominalnya sama dengan bagian proses 1. Kemudian total BOP. Total BOP cara menghitung nominalnya yaitu bagian proses 1, 2, dan 3 dijumlah. BOP per triwulan. Cara menghitung nominalnya, total BOP dibagi 4. Kemudian keterangan bangunan. Mulai dari bangunan sampai peralatan perbengkelan dilihat dari soal.
Kemudian setahun. Cara menghitung nominalnya yaitu bangunan sampai peralatan perbengkelan dijumlah. Per triwulan. Per triwulan, cara menghitung nominalnya setahun dibagi 4. Selanjutnya, harga pokok produksi tahun 2021 untuk produk Barcer. Di sini ada rencana produksi. Cara menghitung nominalnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu rencana produksi dibagi 4. Rencana produksi. Biaya bahan baku dari total anggaran biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung dari total biaya tenaga kerja langsung. BOP dari BOP per triwulan. Total HPP, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP dijumlah. HPP per unit dari total HPP dibagi rencana produksi. Selanjutnya, harga pokok produksi tahun 2021 untuk produk koktail Hightable. Cara perhitungannya sama dengan harga pokok produksi tahun 2021 produk Barcer.